anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian pagi ini? Kita semua selalu berdoa agar kita diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Anak-anakku yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali di tahun ajaran 2020-2021. Ada sedikit perbedaan di tahun ini karena kita dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak hal yang sudah berubah. Salah satunya adalah sistem pembelajaran kita yang harus kita lakukan dengan cara daring atau online. Anak-anakku yang saya kasihi, meskipun demikian kalian tidak usah khawatir, kalian tidak perlu cemas, tetap ikuti segala aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, terutama dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sekali lagi anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, walau kita di rumah, tetapi kita percaya semua akan berlalu dan kita kembali bisa bertemu di kelas, bertemu di SMA Masehi, kita melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Baik anak-anakku, untuk pelajaran sosiologi nanti ada 2 sumber belajar yang bisa kalian peroleh. Yang pertama nanti ada buku paket, yang kedua nanti ada lembar kerja siswa atau LKS. Nanti silahkan kalian mengambilnya di perpustakaan sekolah. Kalian bisa menghubungi Serti, tetapi buku yang lama harus dikembalikan. Baik anak-anak, jangan lupa kita mengawali segala sesuatunya dengan berdoa. Dimanapun kita berada, kita selalu berdoa, terkhusus untuk kondisi bangsa negara kita dan juga kondisi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terima kasih. Mari, pagi ini kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Silahkan segera siapkan buku kalian. Kita akan mulai pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Siapkan catatan dan buku-buku kalian. Nanti Bu Dani akan menjelaskan bab 1 tentang kelompok sosial. Jadi seperti yang sudah tadi Bu Dani sampaikan, nanti ada 2 sumber belajar yang bisa kalian pakai untuk nanti belajar di rumah. Meskipun ada banyak sumber yang lain yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama ada LKS anak-anak, jadi lembar kerja siswa seperti ini. Kemudian yang kedua ada buku paket seperti ini. Baik, silahkan nanti 2 buku ini kalian ambil di perpustakaan sekolah. Ya, kalian bisa menemui Bu Septi agar dapat segera memperoleh buku ini. Baik anak-anakku, pagi ini kita akan belajar bersama-sama di bab 1 tentang kelompok sosial. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat yang pertama mengamati proses pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Yang kedua, melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik juga dapat mengkaji dari berbagai sumber informasi tentang proses pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menumbuhkan rasa ingin tahu tentang proses pembentukan kelompok sosial.
Anak-anak, apa itu kelompok sosial? Bu Dani percaya kalian pasti memiliki banyak kelompok-kelompok. Apalagi kalau kalian ini memiliki banyak teman. Kalian secara tidak sadar, kalian sudah membentuk kelompok-kelompok. Tetapi persoalannya, apakah kelompok yang kalian miliki saat ini itu sudah termasuk kelompok sosial? Anak-anak, kelompok sosial adalah, sudah saya tulis di situ, meliputi 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi sehingga memunculkan rasa kebersamaan dan yang lebih jauh menimbulkan rasa saling memiliki. Anak-anak, tadi Bu Deni sudah menjelaskan sebelumnya bahwa tidak semua kelompok yang kita miliki itu disebut kelompok sosial. Ternyata banyak kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat itu yang tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok sosial. Nah, kira-kira apa contohnya? Ya, yang pertama, saya beri contoh sebuah kerumunan. Kerumunan ini himpunan manusia, tetapi kerumunan ini tidak bisa disebut kelompok sosial. Kenapa anak-anak? Karena sifat kerumunan ini yang sementara dan spontan. Contoh kerumunan misalnya, melihat sebuah kecelakaan lalu lintas di jalan. Kadang tanpa kita sadar, kita spontan, kita mendekati kecelakaan itu, tempat kejadiannya. Begitu kita tahu, sebagian besar dari kita itu langsung pergi meninggalkan. Ada beberapa yang segera memberi bantuan, ada segera yang mungkin menelepon polisi atau rumah sakit. Tetapi sekali lagi ini sifatnya lebih kepada sementara. Dan yang jelas, kerumunan itu tidak saling mengenal atau impersonal. Karena sifatnya spontan tadi. Selain kerumunan, kira-kira apa? Himpunan manusia yang belum bisa dikategorikan kelompok sosial. Ya, betul, ada massa. Massa, kalau kita perhatikan, begitu kita mendengar istilah massa, apa yang ada di benak kita, Nana? Ya, himpunan manusia dengan jumlah yang besar, dan biasanya mereka melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak baik atau lebih bersifat destruktif. Contohnya demonstrasi. Kalau kita cermati, kita amati, selalu berbuntut pada kerusakan. Tidak hanya kerusakan anak-anak, bisa juga hilang nyawa. Jadi sekali lagi, massa ini juga himpunan manusia. Malah banyak, tetapi tidak bisa dikategorikan kelompok sosial. Kemudian berikutnya ada publik. Publik ini adalah interaksi sosial antar manusia yang dilakukan dengan alat perantara, ya. Jadi tidak secara langsung, jadi pakai alat atau media. Kalau kita lihat contohnya seperti kalau di televisi itu adalah dialog interaktif, di mana yang saling berbicara itu mereka tidak saling kenal. Mereka hanya tahu nama karena menyebutkan nama, tetapi selebihnya mereka tidak tahu. Jadi sekali lagi, publik ini juga hubungan interaksi antar manusia, tetapi dilakukan dengan tidak langsung atau menggunakan alat. Dan ini tidak termasuk kelompok sosial. Jadi anak-anak, 3 yang tadi saya sebut, apa tadi? Ya, ada kerumunan, ada massa, ada publik,
itu tidak disebut kelompok sosial, tetapi masuk dalam kelompok semu. Apa Nana? Ya, kelompok semu. Nah, kita akan lihat bagaimana pendapat para ahli tentang pengertian kelompok sosial. Di sini Bu Dani mencatat ada 4 pendapat para ahli. Jadi yang pertama ada Bapak Surjono Sukanto, di mana beliau mendefinisikan kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada Bapak Mayor Polak. Beliau mendefinisikan kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Yang ketiga ada Bapak Hendro Puspito. Beliau mendefinisikan kelompok sosial adalah kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Dan ada Bapak Robert Gamerton, di mana beliau mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Nanti kalian bisa melihat atau mencari pendapat-pendapat para tokoh sosiolog tentang pengertian kelompok sosial yang lain. Nah, anak-anak, tidak semua himpunan manusia disebut kelompok sosial. Kita akan perhatikan Robert Gamerton, beliau melihat bahwa himpunan manusia bisa disebut kelompok sosial jika memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Contohnya apa, Nana? Ya, Bu Deni mengambil contoh dalam struktur organisasi kelas. Kelas yang kalian miliki ini sudah disebut kelompok sosial karena kalian saling mengenal. Apalagi kalian dari kelas 10 ini naik kelas 11. Saya yakin kalian lebih mengenal karena intensitas ketemunya ini berulang-ulang. Dalam satu kelas ini ada namanya absensi kelas, di mana absensi ini menunjukkan anggota-anggota dalam kelas tersebut, dan tentunya masing-masing anggota ini saling mendefinisikan dirinya dan saling didefinisikan oleh temannya sebagai anggota kelompok. Artinya di dalam kelas tersebut. Jelas ya Nana? Jadi kalian dalam satu kelas dengan struktur organisasi yang sudah dibuat bersama, ini menunjukkan bahwa kelas ini salah satu contoh dari kelompok sosial. Sampai sini, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami, bisa dimengerti ya? Baik, akan Bu Dani lanjutkan lagi. Adalah syarat-syarat kelompok sosial menurut Bapak Surjono Sukanto. Sama dengan tadi kriteria, Bapak Surjono Sukanto pun demikian. Himpunan manusia bisa disebut sebagai kelompok sosial jika memenuhi 5 syarat. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, ada faktor pengikat bersama. Yang keempat, memiliki struktur
kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Ya, jadi anak-anak jelas di sini ya. Jadi tidak semua kelompok manusia itu bisa disebut kelompok sosial. Karena memang harus ada faktor pengikat yang dimiliki bersama. Itu biasanya berupa aturan. Aturan yang disepakati bersama. Contoh kalau di kelas pun saya yakin kalian punya kesepakatan kelas. Dan ini menunjukkan bahwa peraturan ini mengikat kalian dan teman kalian untuk mengikuti aturan main yang ada di kelas kalian masing-masing. Kemudian ini akan lanjutkan kembali dengan ciri-ciri kelompok sosial. Anak-anak, Max Weber pun demikian. Beliau juga mengemukakan pendapatnya bahwa himpunan manusia bisa disebut kelompok sosial jika memenuhi 5 ciri-ciri kelompok sosial. Kira-kira apa saja? Silakan kalian perhatikan. Yang pertama, merupakan satu kesatuan yang nyata. Yang kedua, mempunyai kepentingan bersama. Yang ketiga, harus ada interaksi dan komunikasi di antara para anggota. Yang keempat, memiliki norma yang mengatur hubungan antar anggota. Dan yang kelima, memiliki struktur sosial yang anggotanya mempunyai status dan peran. Jadi anak-anak, dari kriteria, syarat, dan ciri sesungguhnya hampir sama, di mana harus ada sebuah interaksi dan komunikasi, dan harus ada aturan atau norma. Nah, Max Weber dalam ciri-ciri kelompok sosial ini yang pertama menjelaskan harus merupakan satu kesatuan yang nyata. Nyata di sini maksudnya adalah konkret anak-anak. Nyata itu konkret dan memang ada. Contohnya misalkan absensi kelas. Absensi kelas itu terdiri dari nama-nama anggota kelas. Dan ini nyata. Nyata ditunjukkan dari apa? Pada saat Bapak Ibu Guru mengabsen, kalian hadir, kalian mengacungkan tangan. Jadi betul-betul kelompok sosial itu ada fisiknya. Ya, ada individu yang berada di dalamnya, sehingga sifatnya konkret, ada. Jelas ya anak-anak ya? Dari penjelasan saya ada kriteria, ada syarat, ada ciri. Silahkan itu dipahami, ya, dimengerti dan dihafalkan. Baik, Bu Deni akan melanjutkan lagi dengan faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Anak-anak, kita menyadari betul bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita ternyata membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Coba kalian begitu bangun pagi, kalian langsung membutuhkan orang tua. Entah itu menyiapkan baju kalian, entah itu menyiapkan sarapan pagi, atau menyiapkan yang lain. Ya. Belum nanti kalau kalian berangkat ke sekolah. Kalau kalian bisa membawa motor sendiri, tidak masalah, tetapi kalau yang tidak membawa motor, ada kalanya kita membutuhkan orang lain. Bisa itu Pak supir angkot, bisa itu Bapak beca, atau yang lainnya. Jadi kita akan lihat apa saja sih penyebab terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, dorongan untuk mempertahankan hidup. Sekali lagi, untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, kita membutuhkan orang lain.
Melalui apa? Melalui sebuah kelompok-kelompok sosial yang kita bentuk. Kemudian yang kedua, hasrat untuk meneruskan keturunan. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Nah, ini biasanya ada di dunia kerja, anak-anak. Ya, mungkin satu orang menghandle semua pekerjaan di semua bidang pekerjaan, itu jelas tidak mungkin. Sehingga di dalam dunia kerja itu ada spesialisasi pekerjaan, di mana masing-masing yang ada di dalamnya itu pasti sudah ahli di bidangnya. Ya, jadi sekali lagi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian yang keempat, ada pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Jadi kelompok sosial ini juga bisa dibentuk berdasarkan perasaan yang sama. Kita klik dengan beberapa teman, kita kemudian membentuk sebuah kelompok sosial untuk mencapai tujuan dan kepentingan kita bersama. Ini juga boleh. Yang kelima, terbentuknya kelompok sosial juga bisa disebabkan karena kesamaan kepentingan. Kemudian ada kesamaan keturunan, ada kesamaan daerah, dan yang terakhir ada kesamaan ciri-ciri fisik. Jadi anak-anak, kalau kita perhatikan, banyak sekali bermunculan kelompok-kelompok sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, di mana proses pembentukannya mereka mendasarkan pada 8 tadi yang sudah Bu Dani sebutkan. Kalian memiliki hobi sepak bola contohnya. Tanpa sadar kalian akan membentuk satu kelompok atau klub sepak bola, di mana faktor penyebabnya kalian dasarkan pada kesamaan kepentingan atau asosiasi. Demikian juga kalau kita lihat, ada beberapa keluarga yang mengadakan arisan keluarga, bahkan membentuk paguyuban keluarga. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan hidup dan meneruskan keturunan, menjalin silaturahmi, ya, menjalin kekerabatan, kekeluargaan yang baik. Nah, faktor pembentukan ini biasanya didasarkan pada kesamaan keturunan. Kemudian, jika nanti kalian kuliah misalnya di luar kota, tanpa sadar kalian akan membentuk kelompok-kelompok sosial, dan ini dasarnya dari kesamaan daerah. Persekutuan mahasiswa Kudus, misal seperti itu. Jadi tanpa sadar kita membentuk kelompok-kelompok kita untuk menjadi faktor pengikat kita bersama. Demikian juga ada kesamaan ciri-ciri fisik. Nah, jadi anak-anak, banyak sekali faktor penyebab yang bisa kita lakukan untuk membentuk sebuah kelompok sosial. Sampai di sini anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Baik, sekali lagi silahkan kalau kalian mau menanyakan, kalian bisa tulis di kertas, kalian catat, dan bisa nanti dikomunikasikan dengan Bu Deni, bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WA maupun Telegram. Jelas ya anak-anak? Baik, Bu Deni akan lanjutkan lagi dengan tahap-tahap pembentukan kelompok sosial. Anak-anak, tahap pembentukan kelompok sosial ada 5. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Silahkan kalian bisa mencatat penjelasan saya. Bu Deni akan mencoba menjelaskan secara perlahan-lahan. Ya, jadi yang pertama ada tahap forming atau tahap pembentukan. Apa yang dimaksud dengan tahap forming ini anak-anak? Yang pertama, anggota kelompok ini biasanya masih mengalami sebuah kecemasan atau keraguan. Karena sebelumnya mereka tidak saling kenal.
Jadi awal terbentuknya sebuah kelompok, ya, kita percaya pasti kita tidak saling mengenal, awalnya tidak saling mengenal. Nah, kemudian yang kedua, karena tidak saling mengenal, masing-masing anggota kelompok ini berupaya atau berusaha untuk mengatur perilaku mereka sendiri agar bisa diterima di lingkungan kelompoknya. Atau sering disebut juga dengan segera adaptasi atau penyesuaian dengan kelompok barunya tadi. Ya. Adaptasi berupa apa? Mereka mencoba untuk mengenal satu dengan yang lain agar bisa menemukan kesamaan tujuan. Nah, anak-anak biasanya dalam proses mendekatkan diri atau perkenalan ini, anggota kelompok berupaya untuk membangun relasi yang baik, membangun kerjasama, membangun pembagian kerja, di mana agar tujuan kelompok ini bisa tercapai. Jelas ya anak-anak untuk tahap pembentukan atau forming? Ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap menghadapi konflik atau sering disebut juga dengan storming. Anak-anak dimanapun kita berada, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya konflik. Karena penyebab konflik ini bisa bermacam-macam. Dari perbedaan pendapat bisa menyebabkan konflik. Dari perbedaan perasaan pun bisa menyebabkan sebuah konflik, apalagi perbedaan kebudayaan. Dan apalagi untuk saat ini anak-anak, proses perubahan yang begitu cepat ini juga bisa menyebabkan terjadinya konflik. Nah, anak-anak, perbedaan pendapat, cara kerja dan tujuan ini bisa memicu terjadinya konflik di antara anggota dalam sebuah kelompok. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota? Nah, tentunya dalam menghadapi konflik atau storming ini diharapkan anggota kelompok ini memiliki sikap toleransi dan menghargai sebuah perbedaan. Ini sangat penting sekali. Karena memang kita menyadari betul bahwa tiap-tiap individu itu pasti berbeda. Potensi terjadinya konflik itu pasti ada. Jadi yang diharapkan adalah masing-masing anggota harus memiliki apa tadi? Betul, sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Anak-anak, sebuah konflik ya, jika bisa dikelola dengan baik oleh sebuah kelompok, pasti kelompok itu akan terus berkembang. Tetapi sebaliknya, manakala sebuah kelompok ini tidak bisa mengelola konflik, nah yang terjadi apa? Bisa jadi kelompok ini akan berhenti. Ya, jelas ya anak-anak untuk tahap yang kedua. Baik, Bu Deni akan lanjutkan tahap yang ketiga. Di situ ada tahap pembentukan struktur atau norming. Apa yang dimaksud dengan norming, anak-anak? Jadi setelah melewati tahap 1, forming, dan tahap 2, storming, tahap berikutnya adalah norming, di mana tahap ini kelompok yang ada, jadi anggota dalam sebuah kelompok yang sudah mampu menyamakan persepsi atau cara pandang dan mampu mengolah konflik, ini segera bisa membentuk struktur. Jadi pembentukan struktur itu jika anggota kelompok ini sudah sama persepsi cara pandang. Sehingga ini akan mudah dibentuk dalam kelompok tersebut. Nah, di dalam struktur nanti meliputi ada aturan, ada peran, ada status yang mengikat. Artinya kelompok sudah mulai membangun sebuah kelompok ini dengan aturan,
sistem kerja, dan prosedur pengelolaan proporsi kerja masing-masing. Nah, kalian bisa membayangkan, andaikan ini bisa terjadi. Ada pembagian tugas yang jelas, masing-masing anggota melaksanakan tugas perannya dengan baik, adanya kerjasama, solidaritasnya kuat. Nah, kita bisa membayangkan dalam kelompok ini akan terjadi harmonisasi kelompok. Kata harmonis itu pasti menunjukkan situasi yang baik dan indah. Nah, jika ini dialami oleh sebuah kelompok, nah tentunya kelompok ini merupakan kelompok yang solid karena mereka saling mempercayai dan saling memberi kontribusi. Sampai di sini anak-anak jelas ya, bisa dipahami dengan baik. Baik, ini akan lanjutkan nomor 4, yaitu tahap produktivitas atau performing. Apa yang dimaksud dengan produktivitas atau performing? Dalam tahap ini sudah menunjukkan bahwa anggota kelompok ini dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa hambatan, tanpa rintangan, dan tanpa menghadapi konflik yang berarti. Jadi betul-betul sudah produktif. Ya, sekali lagi, tahap ini menunjukkan bahwa tiap-tiap anggota kelompok ini sudah dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tanpa hambatan, tanpa rintangan, dan tanpa konflik yang berarti. Dan ini ditujukan dengan apa? Anggota kelompok ini dapat berkomunikasi dengan baik, mempercayai satu sama lain, dan memiliki ikatan yang kuat. Kenapa? Karena setiap ada masalah, mereka menyelesaikannya secara musyawarah. Ya, jadi tahap ini sudah menunjukkan kedewasaan sebuah kelompok sosial. Anak-anak, tahap yang terakhir adalah tahap pembubaran atau adjourning. Apa maksudnya tahap ini? Ya, silahkan diperhatikan. Anak-anak, sekali lagi, tadi sudah Bu Deni sampaikan, di dalam sebuah kelompok sosial tidak selalu mengalami hal-hal yang baik-baik saja. Seperti di nomor 2 tadi, tahap menghadapi konflik. Ya, di mana kadang dalam sebuah kelompok yang sudah mencapai sebuah kemapanan, ini tidak selalu mengarah pada kemajuan. Jadi sebuah kelompok kalau kita lihat, kelompok ini sudah mapan, sudah teratur. Tetapi ingat, ini tidak selalu mengarah kepada kemajuan. Ini banyak kasus yang bisa kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Paling contoh, gampang ya, misalkan anggota band. Kalau kita lihat, band ini solid. Anggota kelompoknya solid. Bahkan penggemar atau fan-nya itu luar biasa. Tetapi dalam proses perjalanan kelompok ini, ternyata mereka juga mengalami apa yang disebut bubar. Artinya kelompok ini tidak lagi melanjutkan kebersamaan mereka, tetapi bubar. Nah, anak-anak, kira-kiranya kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam sebuah kelompok sosial yang tadi sudah dikatakan, yang mengalami sebuah kemapanan ini tidak selalu mengarah kepada kemajuan, karena bisa jadi mereka yang pertama tidak mampu memelihara sistem atau aturan yang sudah baik itu. Jadi mereka sudah tidak mampu memelihara sistem atau cara kerja atau aturan yang sebenarnya sudah mereka buat baik. Tapi mereka tidak bisa memelihara. Dan ini sangat disayangkan sekali.
Nah, ada anggota kelompok yang kemudian melepaskan diri atau memisahkan diri atau segregasi. Tetapi ada anggota yang tetap bertahan dengan kemudian membuat sebuah penyesuaian baru atau adaptasi baru, sehingga mereka membentuk sebuah transformasi baru, ya, perubahan bentuk yang baru, karena mereka berusaha untuk tidak sampai ke arah yang bubar. Ya, anak-anak, jika sudah sampai pada tahap pembubaran atau adjourning, ini sudah menunjukkan bahwa sebuah konflik ini sudah tidak bisa diselesaikan. Nah, tentunya dari 5 tahap ini memberi pelajaran kepada kita agar dimanapun kita berada, kita bisa menjadi warna atau jejak di dalam kelompok yang kita miliki. Karena dalam teori konflik itu pun ada. Sebenarnya kita itu penyumbang konflik. Setiap kita itu penyumbang konflik. Ya, oleh sebab itu, dalam pembentukan kelompok sosial, agar kelompok ini bisa berjalan baik, tentunya jangan sampai kita mengalami tahap yang terakhir, yaitu tahap pembubaran. Ya, baik anak-anak, sampai di sini bagaimana? Jelas ya, bisa dimengerti, bisa dipahami dengan catatan-catatan yang sudah kalian buat tadi. Baik, Bu Deni akan lanjutkan. Apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial? Jadi yang pertama ada perasaan atau persepsi. Anak-anak, perasaan di sini itu menunjukkan kesamaan pandangan serta pembagian kerja berdasarkan kemampuan intelijensi. Jadi sekali lagi, faktor yang perlu diperhatikan yang pertama adalah sebuah perasaan. Dan ini tidak mudah sekali anak-anak kalau kita bicara tentang perasaan, apalagi kok perasaan seseorang. Tetapi ini ternyata penting dalam sebuah pembentukan kelompok sosial. Untuk apa? Untuk menyamakan persamaan pandangan. Agar terjadi keseimbangan. Ya. Kalau ini terjadi keseimbangan, otomatis tidak akan terjadi yang namanya ketimpangan atau gap. Ya. Yang kedua, ada interaksi atau hubungan timbal balik. Ini pasti menjadi syarat utama berlangsungnya sebuah kelompok. Kemudian yang ketiga ada motivasi. Motivasi di sini ada dorongan atau semangat bagi setiap anggota kelompok untuk berkompetisi dengan sehat untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas peran kita masing-masing, ya, agar tujuan yang dicapai kelompok ini tercapai. Berikutnya ada tujuan itu sendiri. Jadi tujuan di sini adalah sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu yang ingin dicita-citakan oleh kelompok tersebut. Dengan adanya tujuan, secara otomatis anggota kelompok pasti akan melakukan sebuah kerjasama. Mereka membangun kerjasama yang baik, berkontribusi dengan baik. Untuk apa anak-anak? Untuk mencapai tujuan sebuah kelompok sosial. Kemudian yang kelima ada organisasi. Organisasi di sini dimaksudkan adalah pengelolaan kelompok. Karena dalam kelompok sosial harus ada organisasi. Untuk apa? Agar dalam organisasi ini setiap permasalahan yang timbul
itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien melalui sebuah koordinasi. Jadi dalam sebuah organisasi itu tidak berjalan sendiri. Kalau ada masalah yang terjadi, tentunya ini harus dimusyawarahkan, dikoordinasikan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga penyelesaian masalah bisa segera dilakukan. Dan yang terakhir, anak-anak, yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial adalah independen atau kebebasan. Independen di sini artinya setiap anggota kelompok ini mempunyai atau bebas dalam menyampaikan ide, gagasan, ekspresi selama berkegiatan. Ya. Ini supaya apa? Supaya anggota kelompok ini menjadi nyaman di kelompok itu. Kalau sudah nyaman, pasti akan mampu mengembangkan potensi diri dan potensi kelompoknya, dan ini sangat penting sekali. Tetapi meskipun ada kata kebebasan, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, karena di dalam sebuah kelompok ini tetap memiliki tata aturan yang disepakati bersama. Baik anak-anak, sudah jelas ya apa yang tadi Bu Dani sampaikan, bisa dimengerti, bisa dipahami. Baik, sebelum Bu Dani mengakhiri pembelajaran untuk bab 1 kelompok sosial, Bu Dani akan memberikan tugas individu untuk kalian. Silahkan diperhatikan, dicatat tugas-tugas apa saja yang harus kalian kerjakan. Anak-anak, ada 5 pertanyaan yang harus nanti kalian kerjakan. Jadi yang pertama, kalian harus menjelaskan pengertian kelompok sosial. Kemudian yang kedua, silahkan kalian mencari pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Dan Bu Dani berharap tidak dari 4 ahli yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Kalian mencari sumber-sumber yang lain. Kemudian yang ketiga, jelaskan syarat-syarat himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial. Dan yang keempat, jelaskan faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Dan yang terakhir, deskripsikan atau jelaskan tahap-tahap pembentukan kelompok sosial. Anak-anak, silahkan nanti kalian kerjakan dengan baik. Kalian ketik yang rapi. Kemudian dari hasil pekerjaan kalian silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom. Dan jangan lupa diberi nama lengkap dan kelasnya. Baik anak-anak, sekali lagi Bu Dani mengucapkan terima kasih. Kalian sudah semangat mengikuti pembelajaran pagi ini. Kalian sudah setia mendengarkan penjelasan Bu Dani tentang materi kelompok sosial. Kiranya apa yang kalian terima saat ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian mengerti. Dan yang lebih lagi, silahkan segera kerjakan tugas kalian, sehingga Bu Dani nanti segera bisa melakukan penilaian. Sekali lagi terima kasih anak-anak. Bu Dani ingatkan, tetap semangat, walau harus belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Jika tidak ada perlu yang sangat mendesak, tidak usah keluar rumah. Ya, kalau memang kalian harus dengan terpaksa keluar rumah karena ada keperluan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Tetap jaga jarak atau social distancing. Dan jangan lupa, dimanapun kalian berada,
kalian harus tetap memakai masker untuk melindungi diri kalian. Sekali lagi kita berdoa agar kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali bersama-sama melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih anak-anakku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.